Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peneliti, sahabat bahasa semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang daftar pustaka. Yuk, bagi para pelajar, mahasiswa ataupun para peneliti ya, harus dan wajib bisa bagaimana cara menulis daftar pustaka. Ya, apa itu daftar pustaka? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, itu ada di belakang buku, itu buku yang dikutip dan lain-lain. Ya, menurut KBBI Daring, jadi daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Nah, jangan lupa kalau mau buat daftar pustaka harus disusun secara abjad. Kita lanjutkan. Tadi setelah mengetahui, daftar pustaka itu ternyata menurut KBBI seperti yang saya ungkapkan tadi, ya. Sekarang bagaimana ya cara menulis daftar pustaka? Nah, berikut adalah urutan penulisan daftar pustaka dengan sumber referensi dari buku. Loh, ada dari buku? Berarti ada dari sumber yang lain? Iya. Jadi, penulisan daftar pustaka dengan dari buku, dari sumber internet, majalah, dan lain-lain, itu cara penulisannya berbeda-beda. Baik, sebelum itu unsur-unsurnya atau urutannya atau apa saja sih yang ada di dalam daftar pustaka kita bahas dulu. Yang pertama adalah nama penulis, kemudian ada tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Nah, kita bahas untuk nama penulis terlebih dahulu. Jadi untuk nama penulis, nama belakang penulis itu harus ditulis lebih dulu. Ya, jadi kalau nama saya adalah Yeyen Purwiyanti, jadi namanya ditulis terlebih dahulu adalah nama belakang saya, Purwiyanti, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma, setelah itu adalah Yeyen. Nah, tetapi jika namanya itu lebih dari 2 kata, cantumkan nama depan dan nama tengah penulis buku tersebut. Jadi ditulis misalnya nama saya Yeyen Purwiyanti Putri, berarti Putri, Yeyen Purwiyanti. Seperti itu ya penulisannya. Ya, ini saya jelaskan dulu. Mungkin nanti selanjutnya saya bisa sambil ketik, kemudian kalian pahami, begini ya tulisannya. Kita bahas dulu. Kemudian tahun terbit. Nah, kita harus tahu buku itu terbitnya tahun kapan ya? Ya, itu dicantumkan buku-buku yang digunakan sebagai referensi. Nah, jadi tahun berapa? Misalnya 2018 ya, ditulis 2018 seperti itu. Nah, ini kita harus berhati-hati kalau mengutip. Nah, biasanya di dalam buku itu ada cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga. Nah, ternyata buku yang kita pakai adalah cetakan ketiga, berarti tahun yang kita ambil adalah cetakan ketiga, bukan cetakan yang pertama ataupun yang kedua. Nah, pasti kalau buku itu ada cetakan pertama, cetakan 1, cetakan 2, ada tulisannya angka, cetakan ketiga. Nah, setelah itu yang terakhir ada cetakan ketiga, berarti buku itu adalah cetakan yang ketiga, pasti yang terakhir gitu. Kemudian judul buku. Nah, tuliskan judul bukumu secara lengkap. Maksudnya bukumu tuh buku yang kamu kutip gitu kan, ditulis secara lengkap. Nah, jangan lupa penulisan judul dibuat dengan miring atau italik kalau diketik miring ya. Jadi harus dimiringkan. Dimiringkan judulnya. Ya judulnya itu menggunakan italik ya kalau dalam buat. Nah, jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal. Nah, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Oh ya, ini salah. Seharusnya ini masuk di dalam tahun terbit ya. Kemudian, kota terbit. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan kota penerbitan buku tersebut. Biasanya itu ada di halaman setelah halaman sampul. Itu ada Yogyakarta, Jakarta, Bandung. Bisa dicek. Dan terakhir adalah mencantumkan penerbit buku tersebut. Penerbit bukunya siapa? Pasti ada di situ. Selanjutnya, ya, ini adalah contoh penulisan daftar pustaka dari buku. Nah, ini ada data buku. Misalnya, judul bukunya adalah Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, penulisnya adalah Ahmad Tohari, penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama, kota penerbitnya itu adalah Jakarta, dan tahun terbitnya 2013. Bagaimana cara penulisannya? Aduh, sudah saya tulis. Harusnya tadi nulisnya terakhir ya. Jadi kita sambil tebak-tebak, misalnya teman-teman sambil coret-coret, terus saya kasih jawabannya ini, ayo benar atau tidak. Itu namanya kuis ya. Kita coba kuis lah lain kali. Nah, cara penulisannya adalah Tohari. Nah, nama belakangnya dulu, kemudian Ahmad, titik. Nah, jangan lupa perhatikan tanda baca. Titik,
Setelah itu 2013 tahunnya, setelah itu Ronggeng Dukuh Paruk. Itu adalah judul bukunya, jangan lupa harus miring judul bukunya. Titik Jakarta, titik 2. Penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama, titik. Jangan lupa ini titik-titik, kok kebanyakan titik, kebanyakan koma, tanda titik 2 dan lain-lain. Nah, itulah bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Tapi kalau daftar pustaka, saya rasa tidak hanya berkaitan dengan bahasa Indonesia, tapi semua mata pelajaran, segala macam penelitian di dalam maupun di luar negeri pasti menggunakan bahasa baca. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh penulisan daftar pustaka dari jurnal. Nah, biasanya jurnal itu apa ya? Nah, jurnal itu bisa dari kumpulan artikel, dan kita kan sering kalau untuk mahasiswa tahu ya, biasanya ayo cari artikel di jurnal. Nah, terus bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Seperti ini, saya berikan contoh. Nah, ini bukan asal-asalan ini adalah salah satu penelitian saya yang sudah saya publish di jurnal. Aduh, sombong ya. Bukan sombong, ini sambil sharing-sharing terus ya memberikan informasi. Judul artikelnya adalah Strategi Pembelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, ya, atau biasa kita sebut dengan BIPA, yang asal Filipina. Nah, oke. Penulisnya adalah Yeyen Purwiyanti. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ranah, ya, lengkapnya Jurnal Ranah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun terbitnya atau tahun, mungkin lebih ke ini ya, tahun publikasinya atau tahun pengunggahnya adalah 2017. DOI itu ada biasanya, tapi kalau memang tidak ada DOI-nya ya tidak perlu. Biasanya kalau DOI itu kenapa biru ya? Kalau kita klik itu akan langsung muncul di jurnal itu, ya, kayak semacam alamat di website itu. Kemudian volume, nanti ada biasanya volume berapa, nomor berapa. Nah, cara penulisannya seperti ini. Jadi biasa nama penulis ya tetap untuk nama belakangnya diletakkan di awal ya, atau dibalik biasanya. Kalau bahasanya namanya dibalik, sini nggak bisa dibalik, hanya diletakkan di awal atau di akhir gitu. Kemudian tanda titik, setelah itu tahunnya 2017. Nah, judulnya, ingat ya, judulnya ini kalau dari artikel jurnal, judulnya itu tidak miring. Nah, yang miring apanya adalah nama jurnalnya. Kemudian titik, vol, tulis saja vol. Tidak perlu volume, tidak apa-apa, tapi kalau ditulis lengkap silakan. Volume 6 nomor 2. Ini 160 sampai 179 adalah halamannya sekian, dan kemudian ditambah dengan doi. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah contoh penulisan daftar pustaka dari internet. Nah, misalnya ini ada judul artikel, inikah dampak pemanasan global, penulisnya adalah Jeko Iqbal Reza, tahun pengunggahan. Jadi kalau kita lihat di blog, biasanya kita ngomongnya di blog saja ya. Misalnya teman-teman ingin mengambil kutipan dari blog, nah, kita harus perhatikan penulisnya siapa sih, sumbernya bagaimana sih, apakah kira-kira tulisan itu cocok ya kita jadikan salah satu referensi atau literatur di dalam penelitian kita. Nah, kita harus perhatikan, jadi penulisnya harus jelas siapa ya. Biasanya dia akan mencantumkan biodata ringkas seperti itu, atau kalau tidak ya minimal ada sih nama penulisnya siapa, akunnya jelas, kemudian kapan diunggah, ada URL-nya juga, URL, dan waktu pengutipan. Nah, ini contohnya. Diunggah 29 Agustus 2015. Lihatnya di mana ya? Ada, di situ ada. Pasti ada diunggahnya kapan atau terbitnya kapan. Ini tahun ya, ini bahkan lengkap, ada 29 Agustus 2015. Sebenarnya kita butuhkan hanya ini tahunnya saja ya, tapi ini kan lebih lengkap. Jadi minimal kita tahu. URL-nya bisa di copy paste biasanya ya, atau di bahasa kita mah copy paste lah gitu. Jadi diambil saja di atas, biasanya di kolom URL itu ada, itu di copy paste saja. Waktu pengutipan. Nah, ini ya, jadi kapan kalian mengutipnya ya? Tidak mungkin waktu pengutipan dengan waktu pengunggahan itu lebih dulu pengutipan, pasti pengunggahan dulu baru pengutipan. Oh iya, saya mengutipnya ini pukul sekian gitu. Nah, kemudian cara penulisannya sekarang kita lihat. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Jadi kalau cara penulisan tadi dari jurnal dan internet itu berbeda. Jadi ketika kalian yang sedang mengerjakan skripsi, tesis atau disertasi, kemudian membaca daftar pustaka, tahu ini ternyata dari internet. Perbedaannya di sini. Nah, ini biasa namanya diletakkan di awal untuk nama belakangnya, kemudian tahunnya. Setelah itu judulnya itu menggunakan tanda petik 2. Ini membedakan menggunakan dari internet. Setelah itu adalah ini
URL-nya dan kemudian ditulis koma diakses pada 10 Februari 2016 pukul 10.27 titik. Nah, oke, nah sudah paham ya. Nanti kalau ada yang belum paham, aduh, panggil saya apa ya? Bisa panggil ibu, bisa panggil mbak. Oh jangan dipanggil ses ya. Bisa dipanggil kak, bisa dipanggil bu, silakan. Ya karena saya ada seorang guru, saya seorang dosen juga dan saya seorang peneliti juga. Aduh macam-macam. Nah itu boleh tulis di kolom komentar. Aduh coba bahas tentang ini ya. Nanti akan coba saya bahas dan buatkan videonya. Terus kita pelajari bersama-sama. Nah itu oke. Nah, sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Gampang sekali. Ya kalau mau gampang sih ya coba berlatih untuk menulis. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang daftar pustaka pada hari ini. Terima kasih ya sudah melihat tayangan dari saya, video saya. Tetap jangan lupa untuk subscribe, ketik untuk tanda loncengnya. Setelah itu, saksikan video-video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.